Dan di kementerian yang rindang, Kementerian Kehutanan, ada sebaris manusia yang bekerja dalam diam, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Malam ini kita tidak sekedar berteori, tapi kita mendengar kisah di balik meja dan lapangan bersama Kepala Pusdiklat Kemenhut, Dr. Insinyur Kustamayanti MSI. Selamat datang di kelas kuliah dosen tamu mata kuliah PUDMP bersama saya, Mata Pita. Terima kasih atas kesediaan Ibu Kus. Demikian panggilan akapnya. Dan terima kasih pula kehadiran teman-teman Bapak Dr. Dwi Sadono selaku koordinator mata kuliah, Ibu Tita Oleria MSI selaku koordinator praktikum, Bapak Ibu para dosen mata kuliah PUDMP dan para asisten yang juga telah bersama kita. Dan yang kita banggakan para mahasiswa yang meskipun belum sepenuhnya bergabung, mungkin karena tadi sore masih ada apa lokakarya sampai jam 5, jadi sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Terima kasih kehadiran semuanya. Kita akan mulai acara kuliah dosen tamu PMP ini yang diawali dengan sambutan dari Bapak Koordinator Mata Kuliah, Bapak Dr. Wisadono. Monggo dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran dengan baik. Jelas, Pak, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para dosen pengasuh mata kuliah PUD, MP, Pendidikan Orang Dewasa dan Manajemen Pelatihan. Di sini sudah hadir Ibu Pita, kemudian Ibu Nino, dan Ibu Tita, dan mahasiswa yang berbahagia. Malam ini, malam yang berbahagia ini kita bersama-sama hadir dalam acara kuliah tamu dalam mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa dan Manajemen Pelatihan. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bukus, Dr. Kusdamayanti, Kepala Pusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan, yang telah bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya sebagai pimpinan lembaga. Pada malam ini ya, kita akan kuliah bersama, kuliah tamu. Tentunya mahasiswa yang hadir pada saat ini adalah mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini memperkenalkan kepada mahasiswa bagaimana pendidikan orang dewasa itu dipelajari dan dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan pendidikan di Indonesia, bahkan di dunia, khususnya untuk orang dewasa. Nah, tentunya dalam kuliah ini mahasiswa sudah dibekali teori bagaimana teori pendidikan orang dewasa dan bagaimana manajemen untuk merancang pelaksanaan pelatihan yang dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, merumuskan tujuan pelatihan, mengembangkan lingkungan pelatihan, pelaksanaan, sampai kepada mengevaluasi hasil secara ini di kelas, baik melalui ceramah maupun praktikum di kelas. Maka pada malam ini kita akan mendapat pencerahan dari pihak yang melaksanakan pelatihan SDM di lapang, ya. Yang kita undang adalah dari Pusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan untuk lebih bisa menjelaskan hal-hal tersebut di lapang, bagaimana mulai dari proses tadi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, melaksanakan sampai merancang, melaksanakan sampai kepada mengevaluasi hasil pelatihan. Terima kasih kepada tim yang mempersiapkan acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Selamat mengikuti kuliah tamu. Semoga mendapat pencerahan dari kuliah tamu ini. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun Pak Dwi Sadono yang telah memberikan
sambutan sebagai koordinator mata kuliah. Oke, kita masuk ke acara inti langsung saja. Ya, pesertanya hampir 80. Eh, Monggo dipersilakan Ibu Kus Bu untuk Vita, memberikan ya. perkuliahan. Ya, sebelumnya, jadi Bukus, Nun Sewu, nanti waktunya sekitar 50 menit untuk perkuliahan panjenengan, Ibu. Terus kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 20 menit. Sambil menanti, saya sedikit membacakan CV beliau, bahwa beliau Ibu Dr. Kus Damayanti ini sebetulnya adalah juga orang IPB juga, Ibu. Dari S1 sampai S2 beliau menyelesaikan perkuliahan di ilmu tanah, maaf, ilmu dan teknologi benih untuk S1 tahun 1991 dan dilanjutkan tahun 2000 S2 di ilmu pengetahuan Bu Vita, kehutanan. suaranya Oke, hilang. loh, halo, bentar, terdengar? Bu Di Vita, saya suaranya. jelas, Ya. jelas Oh, kok. oh Di ya. saya jelas. Oke. Ya, ya. Terdengar? Oke. Ya, jadi Bukus Bukus ini adalah orang dalam juga, Ordal ini Bu, sama-sama IPB dari S1 dan S2 di S1 di Ilmu Teknologi Benih dan S2 di Kehutanan. Baru kemudian hijrah ke UB, Universitas Brawijaya untuk melanjutkan S3 di Ilmu Administrasi Publik. Jadi monggo Ibu sekitar 50 menit dipersilahkan untuk memberikan materinya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Demikian monggo waktu sepenuhnya saya aturkan ke Ibu Kusdamayanti. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bu Pita dan Bapak Ibu? Baik, bagus. Monggo. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia-Nya kita bisa bertemu pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, dalam keadaan sehat walafiat, melalui Zoom. Begitu ya, kalau tahun lalu saya bisa hadir langsung, malam ini kita bertemu di ruang virtual. Yang kami hormati Pak Dwi Sadono, koordinator untuk mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa dan Manajemen Pelatihan, dan Bapak Ibu pengajar atau dosen mata kuliah POD MP ini, dan tentu saja yang saya banggakan adik-adik atau anak-anak tepatnya ya Bu Pita. eh Mahasiswa semester 4 begitu ya, dari beberapa program studi yang mengambil mata kuliah pendidikan orang dewasa. Tadi sudah diperkenalkan, saya Kusdamayanti, saat ini mendapatkan amanat sebagai Kepala Pusdiklat Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan. Eh, izin. Eh, Poin-poin yang ingin saya sampaikan di dalam pertemuan pada malam ini akan saya bagi menjadi 6 bab. Yang pertama pendahuluan, kemudian perencanaan pelatihan, pengorganisasian pelatihan, pelaksanaan pelatihan, evaluasi pelatihan, dan yang terakhir adalah tantangan apa yang kami hadapi begitu pada saat pelaksanaan pelatihan masyarakat. Maaf Bu, Bapak belum sekalian, jalan ya? oh di Belum tempat saya jalan, sudah ya. jalan. Oh, belum jalan dan mau diperbesar. Ini belum ya. Tidak kelihatan ya Bu? Jadi ini nah, baru jalan. Mungkin bisa diperbesar Di ini slideshow Bu. ya slideshow-nya. Belum. Kelihatan? Belum Kalau di slideshow ya. iya, kalau di slideshow saya nggak bisa. Oke. Nah, Oh, ini tadi. kelihatan? Bisa, Kelihatan bisa Ibu? lah. Sudah saya slideshow? Di tempat saya belum sih. Belum Bagaimana dengan slideshow yang ya? lain? Belum. Belum ya? Eh, Baik. Sudah? belum lah Bu. Coba diulang lagi Bu. Saya stop share Ah, dulu ya. hmm. Ini.
Atau izin bisa di-share dari sana, Bu. Biar saya ini kan nggak bisa apa namanya, nggak bisa saya full screen kan. Oh, sebentar, bentar. Beberapa kali begini. Ya, Pak. Oke. Itu sudah bisa, Bu? Eh, kelihatan, tapi Oke, sudah. kalau saya slideshow nggak kelihatan. Apa namanya? Saya nggak bisa gerakkan. Oh, Nanti oke. saya kontak. Monggo, Oke, kecil nggak apa-apa, biar panjangan kelihatan. yang mana yang mana, nyaman aja. Ini saya Ya, slideshow, ya. tapi nggak bisa kelihatan. Kelihatan, Ya Bu udah Pita? gini aja, Bu. Oke, segini aja nggak apa-apa, cukup jelas kok. Oke, baik. Mohon maaf kalau gitu. Jadi untuk pendahuluan, eh, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bergerak ya, Bu. Saya sudah di slide Ini yang ketiga. pendahuluan. Oke, tulisan pendahuluan. Oke, berarti memang tidak bisa bergerak. Sebentar, Oh, sebentar. Sebentar, Saya mohon coba maaf. bantu Ibu kalau berkenan. monggo. Oke, Ditutup dulu, nanti dibantu Bu Nino. Coba saya bantu share. mohon maaf. Mboten apa, Tadi nggak apa-apa Ibu. Apakah Terima sudah kasih Bu Nino, monggo. terlihat? Sudah? Lanjut, sudah Ibu. Baik. Baik, pendahuluan saja Bu Nino, monggo. Jadi kami sekarang di Kementerian Kehutanan ini berpisah dari semula Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kami dalam organisasi yang baru ini tetap di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di mana di dalam badan ini ada 5 unit eselon 2, yaitu ada sekretariat badan, ada pusat penyuluhan kehutanan, pusat perencanaan pengembangan SDM, pusat pendidikan pelatihan sumber daya manusia, dan yang terakhir pusat pengembangan generasi pelestari hutan. Nah, kami punya 7 balai. Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM, ada wilayah 1 di Pematang Siantar, wilayah 2 di Pekanbaru, wilayah 3 di Bogor, wilayah 4 di Kalipaten, wilayah 5 di Samarinda, wilayah 6 di Makassar, dan wilayah 7 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain balai penyuluhan dan pengembangan SDM, kami juga punya 5 unit pelaksana teknis sekolah menengah kejuruan kehutanan negeri yang ada di Pekanbaru, di Samarinda, di Kadipaten, Makassar, dan Manokwari. Selanjutnya, apa yang menjadi tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah eh, mewujudkan cita-citanya Presiden Prabowo Gibran, di mana BP2 SDM memiliki tugas untuk menyiapkan SDM unggul di bidang kehutanan yang berdaya saing, responsif, dan adaptif terhadap perubahan dalam mencapai ekonomi hijau dan produktivitas berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, untuk melaksanakan ini, eh, next boleh Bu, ada peran strategis yang dimiliki oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, di mana kami melayani unit-unit teknis Direktorat Jenderal yang ada di kementerian, dan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BP2 SDM ini tidak saja untuk aparatur sipil negara, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K, pegawai dengan perjanjian kerja, tetapi juga untuk non-aparatur, misalnya tenaga-tenaga teknis yang ada di perusahaan-perusahaan, pemegang izin, bahkan juga pelatihan untuk masyarakat, dalam hal ini misalnya teman-teman kami yang bergabung dalam kelompok tani hutan, kelompok usaha perhutanan sosial, dan lain sebagainya. Boleh dilanjut, Ibu? Nah, Pusdiklat sendiri berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan
nomor 1 2024 tentang organisasi ini memiliki tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, pendidikan pelatihan, sumber daya manusia aparatur, dan non-aparatur kehutanan. Masyarakat masuk ke dalam non-aparatur. Struktur organisasi kami di kementerian ini terdiri dari kepala pusat, kemudian ada sub bagian tata usaha, bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Kami hanya punya satu bidang dan kami didukung oleh pejabat fungsional dan jabatan pelaksana, di mana pejabat fungsional utama yang ada di pusat kami adalah Widya Iswara atau pengajar yang menjadi apa ya, artisnya begitu ya untuk berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, terutama pelatihan-pelatihan. Boleh dilanjut, Ibu? Nah, fungsi yang dijalankan oleh Pusdiklat SDM ini ada 4 fungsi, mulai dari menyiapkan kebijakan teknis, kemudian melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, kemudian pelaksanaan pendidikannya sendiri, kemudian pemantauan, kemudian pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat. Next, Bu. Nah, ini adalah tugas-tugas bidang dan tugas tata usaha, di mana tugas penyelenggaraan pelatihan masyarakat dilaksanakan oleh bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan kami di bawah bidang ini ada tim kerja, di antaranya tim kerja pelatihan teknis, tim kerja pelatihan fungsional, dan tim kerja pelatihan administrasi, kepemimpinan maupun pelatihan dasar. Sebagian besar atau hampir semua pelatihan untuk masyarakat adalah pelatihan teknis, sehingga dikelola oleh tim kerja pelatihan teknis. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa tugas fungsi Pusdiklat SDM ini ada aparatur sipil negara, kemudian non-aparatur sipil negara, dan masyarakat termasuk di dalam non-aparatur. Selain melaksanakan pelatihan tadi, kami juga menjadi pembina, unit pembina bagi 5 sekolah menengah kejuruan. Sehingga namanya tetap ada, bukan pusat pelatihan atau pusat pengembangan kompetensi saja, tetapi kata pendidikannya itu tidak bisa dihapuskan dari Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan. Lanjut, Ibu. Nah, di dalam pelaksanaan pelatihan itu kami memiliki dasar hukum. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang penelitian, pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan kehutanan. Kemudian peraturan ini diterbitkan sebelum kami bergabung. Pada saat itu masih Kementerian Kehutanan, kemudian bergabung menjadi Kementerian LHK di tahun 2014, 2015. Dan yang menjadi dasar hukum kami juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan pelatihan aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Ada jenis-jenis, kalau dilihat dari jenisnya, maka pelatihan ini adalah pelatihan, bisa kita kelompokkan jadi pelatihan manajerial, pelatihan teknis, dan pelatihan sosiokultural, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan. Sehingga kelompok sasarannya tentu saja ada ASN dan non-ASN, di mana masyarakat masuk di sini. Metode yang digunakan itu kami melaksanakan secara klasikal maupun pembelajaran jarak jauh atau blended antara klasikal dan pembelajaran jarak jauh e-learning. Yang berikutnya tentu saja di dalam yang menjadi dasar pengelolaan kegiatan pelatihan, maka kami menganut kepada teori penyelenggaraan atau manajemen pelatihan atau diklat yang barangkali secara teori juga teman-teman disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang lain begitu. Apa yang kita sebut sebagai IDDI cycle, di mana manajemen pelatihan ini
yang merupakan upaya yang sistematis dan terencana dalam mengoptimalkan seluruh komponen diklat untuk mencapai tujuan program secara efektif dan efisien, terdiri dari langkah yang pertama adalah kita melakukan analysis, kemudian design, development, dan implementation, kemudian evaluation. Evaluation ini tidak berada di ujung, tetapi dilaksanakan di setiap tahapan sehingga kita bisa memastikan bahwa apa yang sejak analisis maka kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi untuk program-program yang akan kita laksanakan. Nah, apa yang dilakukan di setiap tahapan ini di dalam analisis tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dwi bahwa kita akan menemukan melakukan analisis, mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Kita bicara dalam hal ini tentu saja karena eh, judul dari topik yang dimintakan kepada kami adalah manajemen pelatihan untuk masyarakat, maka eh, yang kita bicarakan adalah pelatihan tentang masyarakat. Kami melakukan analisis, misalnya kelompok-kelompok masyarakat yang ada yang menjadi binaan Kementerian Kehutanan, sebagaimana tadi saya sampaikan, misalnya ada kelompok tani hutan, ada kelompok usaha perhutanan sosial, ada kelompok mitra konservasi yang di sekitar Taman Nasional, kemudian ada kelompok-kelompok binaan untuk kegiatan rehabilitasi lahan, misalnya ya, untuk pemulihan lahan kritis dan lain sebagainya. Maka kami akan melakukan kompetensi apa yang mereka butuhkan melalui kegiatan identifikasi atau analisis kebutuhan pelatihan. Dari hasil analisis itu bisa dilakukan melalui berbagai cara yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Dari analisis kemudian kita akan ketemu gap kompetensi apa yang diperlukan sehingga kemudian kita bisa memiliki gambaran rancangan program-program pelatihan apa yang kita butuhkan. Nah, berdasarkan program-program pelatihan yang dibutuhkan dari gap kompetensi yang kita temukan, kemudian kita akan memasuki tahap berikutnya yaitu desain. Di dalam desain ini dari program pelatihan atau gap kompetensi yang kita temukan, maka kemudian kita tuangkan lebih detail ke dalam eh, unit-unit kompetensi apa saja yang bisa mendukung terlaksananya sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang diharapkan tentu saja oleh pemerintah untuk bisa mendukung misalnya kebijakan-kebijakan kalau kami di Kehutanan misalnya kebijakan perhutanan sosial di mana kelompok masyarakat mendapatkan akses legal untuk mengelola kawasan hutan selama 35 tahun. Tentu saja mereka untuk mendapatkan akses legal tersebut memerlukan harus memiliki kompetensi tertentu, misalnya membuat perencanaan kegiatan usaha kelompok, melakukan penandaan batas kawasan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, unit-unit kompetensi itulah yang kemudian kami tuangkan di dalam kurikulum. Eh, Kemudian tidak saja dalam menyusun kurikulum tidak saja kita membuat daftar mata pelatihan apa yang dibutuhkan untuk masyarakat bisa memperoleh kompetensi tertentu, tetapi juga pada saat yang bersamaan kita memikirkan bagaimana caranya untuk kompetensi tersebut bisa kita bangun eh, apa bisa kita sampaikan kepada para peserta metodenya apa, kemudian berapa lama waktu yang kita perlukan setiap mata pelatihan, kemudian alat dan bahan apa yang kita perlukan, modul, bahan ajar apa yang kita perlukan, itu semua kita tuangkan di dalam kurikulum, termasuk di dalamnya adalah siapa yang nanti akan menjadi pengajar, spesifikasi apa yang harus dimiliki oleh pengajar, itu semua dituangkan di dalam kurikulum.
Nah, kalau kita sudah punya kurikulum, maka yang berikutnya adalah kita bisa menyusun modul untuk setiap mata pelatihan yang ada di dalam kurikulum. Atau misalnya kalau kita perlu video, kalau kita perlu bahan ajar atau panduan praktek dan lain sebagainya, bahkan juga alat bantu terutama untuk masyarakat, biasanya ini menyangkut bobot keterampilannya itu lebih besar daripada pengetahuannya, tentu saja biasanya kita akan memerlukan sangat banyak alat bantu. Nah, kalau kita sudah mendesain dan termasuk pada saat kita sudah merancang pelatihan itu akan dilaksanakan di mana, pesertanya berapa orang dan seterusnya ya, kita sudah menghubungi memiliki daftar pengajar dan lain sebagainya, maka itu tadi yang desain tadi yang pengembangan-pengembangan tadi itu dilaksanakan di tahap yang kita sebut sebagai development tadi. Nah, setelah semuanya selesai, maka kita kemudian masuk ke tahap implementation, di mana kita melaksanakan pelatihan tersebut. Tentu saja harapannya apa yang sudah kita desain, kemudian kita develop ya, tadi ada jadwal, di dalam development itu ada jadwal, ada modul, dan lain sebagainya. Kemudian pengajarnya, apakah kita perlu misalnya untuk pelatihan tertentu kita belum punya pengajarnya atau masih terbatas begitu. Apakah kita perlu training of trainers? Kita melatih dulu apa namanya pengajarnya. Kemudian untuk penyelenggaranya, apakah kita perlu pelatihan manajemen of training begitu ya? Dan untuk panitianya, apakah mereka perlu dibekali oleh training of course atau TOC? Kalau kami untuk pelaksanaan pelatihan, karena Pusdiklat itu dibina oleh lembaga administrasi negara, maka kewajiban Pusdiklat itu untuk pengajarnya harus memiliki sertifikat TOT, untuk penyelenggaranya kami dari Kapus sampai Kabid dan yang menyelenggarakan itu harus memiliki sertifikat Management of Training, dan teman-teman panitia yang mendampingi peserta itu harus memiliki sertifikat Training of Course. Nah, pada saat implementasi, semua yang sudah kita desain dan kita develop akan kita eksekusi begitu, dan tentu saja di saat yang bersamaan proses apa namanya monitoring atau pemantauan dilakukan, apakah proses berjalan sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan jadwal, bagaimana feedback dari peserta, itu semua termasuk di dalamnya adalah evaluasi-evaluasi pembelajaran, apakah sudah dilakukan dengan baik, bagaimana hasilnya, itu semua memberikan feedback untuk implementasi agar bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, tahap terakhir adalah evaluasi, di mana tadi disampaikan bahwa tidak saja evaluasi untuk pelatihannya sendiri, tetapi juga evaluasi dilakukan di setiap tahapan. Next, Bu. Nah, mengapa kita harus melakukan pengelolaan diklat atau pelatihan, yaitu untuk mengoptimalkan seluruh komponen diklat, kemudian untuk mengelola, boleh dinaikkan sedikit, Ibu, mengelola eh, Sebentar lagi ini. nggih, Lag dari sebentar, Bu. loading, nggih. Ini saya tadi dikasih filenya PDF ya. Apa habis ya filenya ya? Saya nggak dapat file lengkap. Memang tadi PDF deh, Bu. Bagus ya. Oke, tadi kayaknya loading, Bu. Silahkan, maaf, maaf dilanjutkan, monggo. Silahkan. Kalau kita lihat komponen diklat sebagai sistem, maka kita bisa melihatnya
terdiri dari apa namanya training materials, kemudian SDM-nya yaitu training materials tadi ada modul, bahan ajar, soal-soal tes dan lain sebagainya. SDM-nya ini ada tenaga pengajar, pesertanya, pengelolanya, Sarpras ya. Kalau kami punya asrama, misalnya kami punya kawasan hutan dengan tujuan khusus hutan diklat untuk praktek begitu ya. Ada ruang kelas, termasuk apa alat-alat di dalamnya, termasuk tentu saja ada pembiayaan. Yang ini digunakan untuk akomodasi, memenuhi akomodasi, membiayai misalnya konsumsi dan lain sebagainya. Boleh lanjut, Ibu. Nah, itu adalah siklus lengkapnya. Kemudian kita akan coba lihat satu-satu, walaupun ini nanti akan sedikit mengulang dari yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah perencanaan pelatihan. Nah, di dalam apa saja yang masuk di perencanaan, yaitu analisis dan desain, begitu ya. Ada dua, analisis dan desain. Nah, untuk analisis, identifikasi kebutuhan pelatihan itu untuk masyarakat kita bisa lihat dari level organisasinya, level kelompoknya maupun level individunya. Kami biasanya untuk pelatihan masyarakat melakukan pendekatan untuk level kelompok. Misalnya tadi saya sampaikan kelompok tani hutan misalnya. Kelompok tani hutan atau kelompok usaha perhutanan sosial misalnya ya. Secara berkelompok pemegang izin perhutanan sosial tadi yang memiliki akses 35 tahun mereka harus mampu melakukan pemetaan secara mandiri areal kawasan hutannya yang biasanya diberikan ini luasnya bisa ratusan hektar di mana mereka terdiri dari beberapa anggota kelompoknya bisa 20 sampai 30 orang begitu ya. Mereka harus bisa memetakan batas kawasannya. Maka kemudian kelompok tidak seluruh anggota kelompok, perwakilan dari kelompok harus memerlukan pelatihan misalnya eh, pemetaan menggunakan ponsel misalnya ya, telepon selular begitu ya yang secara sederhana. Tentu saja tidak seluruh anggota individu dalam kelompok tetapi cukup beberapa orang dalam kelompok tersebut. Atau bisa jadi untuk individual di mana misalnya usaha-usaha yang akan dikembangkan itu misalnya budidaya lebah madu, kemudian ada jamur tiram, maka kelompok-kelompok yang memiliki usaha tersebut, seluruh anggotanya secara individual harus bisa melakukan hal tersebut, misalnya begitu ya, karena memang unit usaha yang ingin kalau kami biasanya menyebutnya kalau kelompok tani hutan atau kelompok usaha perhutanan sosial, mereka harus melakukan yang pertama adalah kelola kawasan, mereka harus mengelola kawasan hutannya, kemudian kelola usaha, dan yang pertama harus mereka lakukan adalah kelola kelembagaan, di mana mereka misalnya membuat aturan bersama, menyepakati apa namanya pembagian kawasannya dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasanya kami lihat apa yang mereka butuhkan. Metodenya apa untuk melakukan identifikasi tadi sudah saya sampaikan. Kami biasanya survei atau melihat kebijakan dan lain sebagainya. Nah, untuk desain tadi sudah saya juga jelaskan bahwa dari kalau kita sudah ketemu kebutuhannya, maka kemudian kita akan menentukan program pelatihannya apa, begitu ya. Sebagai contoh, misalnya kami punya program pelatihan tadi, apa pemetaan areal perhutanan sosial menggunakan apa namanya berbasis ponsel, misalnya menggunakan telepon seluler, atau misalnya tadi budidaya jamur tiram, budidaya lebah madu, atau misalnya apa namanya pasca panen, pemasaran dan lain sebagainya. Nah, program dari hasil kebutuhan tadi itu biasanya tidak selalu yang muncul pelatihan. Eh, Bisa juga misalnya kalau kami begitu ya, selain pelatihan, oh ternyata kita juga bisa mendidik putra-putri anggota kelompok tani itu dengan memberi kesempatan mereka sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri. Karena sejak 2020 Kementerian Kehutanan, Kementerian LHK sebelumnya itu membuka
pendidikan di SMK ini melalui dua jalur, jalur reguler dan jalur khusus. Jalur khusus adalah untuk putra-putri eh, anggota kelompok tani hutan atau kelompok usaha perhutanan sosial. Mengapa pendekatannya pendidikan adalah harapan kami setelah mereka lulus, maka mereka akan kembali eh, ke desanya, kemudian bergabung dengan kelompok tani di mana orang tuanya menjadi anggota dan bisa memperkuat apa namanya kegiatan usaha di kelompok tani. Jadi untuk kami ini barangkali tidak terlalu relevan dengan teman-teman untuk masyarakat apa karena kita konteksnya pelatihan, tetapi barangkali ini informasi yang kami sampaikan. Dan dari desain inilah kemudian lahir kurikulum pelatihan apabila memang program yang ingin kita kembangkan adalah program pelatihan. Nah, ini adalah beberapa contoh kurikulum pelatihan untuk masyarakat yang ada di kami. Ada pendampingan perhutanan sosial, kemudian pelatihan paralegal perhutanan sosial, pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Karena pemegang izin perhutanan sosial maupun kelompok tani, mereka harus mengelola kawasannya dan pada saat musim rawan kebakaran, mereka harus melakukan pengamanan hutan. Kemudian berbagai budidaya untuk misalnya sereh wangi untuk nanti diekstrak minyak atsirinya, budidaya aren dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh contoh program eh, pelatihan ya, rangkuman dari kurikulum yang eh, eh, kurikulum-kurikulum yang kami buat. Nanti kalau teman-teman kalau diperlukan Bu Pita nanti kami bisa kirimkan contoh-contoh file kurikulum mata apa pelatihan yang ada di kami. Barangkali apa yang bersifat sangat teknis nanti teman-teman bisa pelajari, bisa dijadikan bahan diskusi begitu ya. Apakah sesuai dengan apa teori-teori yang dipelajari di kampus begitu. Ini contohnya minyak atsiri, kemudian pemetaan konflik. Jadi ada yang teknis sekali, ada juga yang sifatnya sosial, di mana mereka harus mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam kelompoknya maupun antara kelompok tersebut dengan kelompok masyarakat lain, atau bahkan barangkali berkonflik dengan perusahaan yang berbatasan kawasan hutannya ya dengan kawasan yang diberikan pengelolaannya kepada kelompok perhutanan sosial tersebut. Bisa dilanjut. Nah, kemudian pengorganisasian pelatihan. Uh, di dalam pengorganisasian pelatihan, tahapnya adalah D yang kedua, di development tadi, kita mengembangkan bahan-bahan pelatihan, membuat bahan ajar, bahan tayang, kalau kita klasikal misalnya di kelas yang memang memungkinkan ada listrik dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan apa namanya LCD dan lain sebagainya. Kita bisa membuat video, membuat bahan-bahan ajar elektronik, karena kami juga menyelenggarakan pelatihan masyarakat pada saat COVID 2019 itu kami menggunakan learning management system kami untuk tetap memberikan pelayanan pelatihan bagi masyarakat yang bergabung dalam kelompok tani hutan. Seru banget ini ceritanya karena mereka harus diajari menggunakan handphonenya untuk mengikuti pelatihan, bagaimana membuat akun di dalam LMS, kemudian apa namanya eh, dengan berbagai kendala, termasuk sinyal, begitu ya, di mana mereka harus naik ke pohon untuk dapat sinyal yang kuat, harus turun ke desa, ke kantor desa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentu saja menjadi pertimbangan metode yang kita pilih. Termasuk panduan praktek dan lain sebagainya itu kita kembangkan di tahap development ini. Nah, di dalam development kita juga bicara soal pengelolaan SDM-nya. Boleh dilanjut Ibu. Tadi yang saya sampaikan untuk penyelenggaranya ada TOT, untuk pengajarnya, kemudian untuk pengelolanya kita ada MOT, kami juga dilatih harus tersertifikat MOT dan TOC. Kemudian untuk pesertanya sendiri tentu saja di dalam kurikulum itu sudah dituangkan persyaratan pesertanya apa misalnya. Kalau memang dipersyaratkan harus bisa baca tulis karena mohon maaf barangkali sampai sekarang terutama kalau kami ya kelompok masyarakat binaan Kementerian Kehutanan yang tinggal di sekitar kawasan hutan barangkali masih ada yang mereka belum lancar baca tulisnya begitu ya. Nah, kalau mereka misalnya pelatihan
pemetaan menggunakan ponsel, tentu saja peserta yang tidak bisa baca tulis tidak bisa menjadi peserta hadir dalam pelatihan kita karena ada fitur-fitur yang harus difahami, yang harus pengoperasiannya begitu harus harus peserta itu harus bisa membaca misalnya ya, membaca perintah-perintah yang ada di aplikasi yang digunakan. Kesesuaian barangkali juga kita mencatatkan umur, selain tadi bisa baca tulis, kemudian juga kesehatan kalau memang pelatihan itu ada kegiatan prakteknya yang cukup berat begitu ya, termasuk kita juga bisa memperhatikan gender. Ini juga yang sangat penting. Mengapa? Karena kita harus memberikan kesempatan yang sama ya bagi laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan kompetensinya, meningkatkan kapasitas dirinya melalui pelatihan. Sehingga ini juga berapa persen sih minimal peserta perempuan harus ada di kelas kita. Kita mengakomodir juga misalnya pemuda dan lain sebagainya. Ini kalau di pelatihan masyarakat ini hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sangat berbeda dengan pelatihan untuk aparatur sipil negara karena biasanya umurnya tidak terlalu berbeda jauh, pengetahuannya sudah sama, latar belakang pendidikannya sama, begitu ya. Kalau masyarakat hal ini harus kita perhatikan. Nanti kita bisa diskusikan bagaimana kalau kita punya peserta yang ada gap latar belakang pendidikannya sangat besar, gap pengalamannya sangat besar, itu hal yang sangat menarik untuk didiskusikan bagaimana kita sebagai pengelola pelatihan itu harus mengatasinya. Monggo Bu. Nah, kemudian kita tadi sudah perencanaan, sudah pengembangan, sekarang pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini tadi metode metode yang kita lakukan bisa daring, bisa luring, bisa blended begitu ya, sesuai dengan kurikulum dan tentu saja sesuai dengan keadaan. Tadi saya sudah cerita bahwa pada saat COVID kami tidak boleh kemana-mana begitu, tidak boleh juga mengundang masyarakat untuk hadir ke kampus-kampus, ke balai-balai pelatihan kami, maka pelatihan itu dilaksanakan secara online. Dalam implementasi persiapan pelatihan ini selain sudah dilaksanakan di tahap pengembangan ya, kemudian kita akan membuat persiapan pelatihan itu terdiri dari rapat persiapan, penyusunan jadwal, penyusunan tim, begitu. Ini di dalam tahap development, menetapkan pengajar, maka semuanya kemudian kita tuangkan di dalam pelaksanaan pelatihan. Apakah kita perlu sosialisasi pelatihan dulu supaya mereka paham atau bisa bersiap ya, terutama untuk penggunaan pembelajaran jarak jauh ini biasanya dilakukan sosialisasi, kemudian pembukaan, ada penjelasan program, misalnya pelatihan ini terdiri dari berapa jam pelajaran. Kalau kami biasanya 1 jam pelajaran 45 menit, kemudian terdiri dari berapa mata pelatihan, akan dilaksanakan berapa hari, ada praktek atau tidak, kemudian penugasan apa yang akan mereka dapatkan, kemudian evaluasi pembelajarannya apa saja, begitu ya, apakah cukup kerja langsung hasil prakteknya, apa ada tes tulisnya. Tentu saja kalau untuk masyarakat, kita harus sesuaikan. Dan tadi, karena memang bobot keterampilannya lebih besar, biasanya evaluasi yang kami lakukan melihat hasil praktek mereka. Sangat jarang kami menggunakan misalnya tes tertulis begitu ya. Kalaupun tes pengetahuan, maka biasanya itu kita kemas dalam bentuk yang sangat sederhana dan bisa diikuti oleh peserta. Kemudian ada rapat kelulusan, kemudian penutupan dan penerbitan atau pemberian sertifikat pelatihan, dan kemudian penyelenggara harus menyusun laporan pelatihan untuk pertanggungjawaban. Tidak saja pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga pertanggungjawaban terhadap apakah tujuan program ini tercapai. Itu yang biasanya kami lakukan. Demikian. Kemudian maka kalau ini sudah terimplementasi semua, tahap yang terakhir ya dari pelatihan ini adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini terdiri dari evaluasi penyelenggaraan tadi, apakah pelaksanaan pelatihannya sesuai dengan
jadwal yang sudah direncanakan, apakah pengajarnya sesuai dengan yang kita rencanakan, apakah tempat prakteknya sesuai dan seterusnya, termasuk evaluasi penyelenggaraan ini, penilaian terhadap sarpras, misalnya ya kalau kami di asrama, asramanya baik atau tidak, kemudian peralatan apa sarana prasarana pembelajarannya baik atau tidak, itu semuanya dilakukan evaluasi penyelenggaraan. Selain evaluasi penyelenggaraan, ada yang kita sebut sebagai evaluasi pembelajarannya sendiri, begitu ya. Apakah tujuan pelatihan kita itu tercapai? Dilihat dari sisi peserta. Nah, ini saya yakin mungkin teori ini juga apa namanya disampaikan di dalam mata kuliah pendidikan orang dewasa dan manajemen pelatihan. Kita sering menggunakan teori Kirkpatrick, di mana ada 4 level dari evaluasi sebuah kegiatan pelatihan. Yang level pertama adalah level reaction. Biasanya level reaction ini dilaksanakan pada saat proses belajar. Biasanya pengajar nanya, PowerPoint-nya terlihat jelas atau tidak? Kalau kita menggunakan, misalnya kita melaksanakan pelatihan masyarakat di tempat yang tidak ada listrik, misalnya di balai desa, kita menggunakan flip chart. Ya, kita tahu ukuran flip chart itu 60 cm kali 90 atau 100 cm. Maka kalau jumlah pesertanya 20, kira-kira ukuran hurufnya seberapa besar supaya terbaca. Maka kita akan bertanya, terlihat tidak tulisan di flip chart? Terlihat tidak tulisan di PowerPoint ya, yang di apa terpampang di layar? Itu reaction. Kita sebut sebagai level 1. Termasuk kalau misalnya bisa jadi pelatihan masyarakat dilaksanakan di hotel yang mewah, begitu ya, karena kebetulan ada proyek nih, proyek luar negeri gitu, yang bisa mendanai untuk pelatihan-pelatihan masyarakat. Dilaksanakan di sebuah hotel yang mewah. Mungkin kita akan tanya, AC-nya terlalu dingin atau tidak gitu. Jangan-jangan peserta pelatihannya nggak biasa pakai AC. Ketika terlalu dingin, mereka nggak bisa mengikuti pembelajaran begitu ya. Itu kita sering sebut sebagai level reaction. Kita tanya apakah lingkungan belajarnya itu kondusif atau tidak. Kemudian kita bisa tanya juga apakah materi yang disampaikan cukup jelas, bisa diterima atau tidak. Itu adalah level yang pertama. Level yang kedua adalah apakah proses belajar ini level learning, ya, apakah proses belajar itu terjadi. Biasanya eh, bisa jadi pengajarnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan untuk dijawab oleh peserta. Maka pengajar bisa tahu, oh iya, mereka sudah mengerti. Oh, mereka belum mengerti. Sehingga kemudian dijelaskan kembali. Atau bisa membuat kuis kecil, bisa menugaskan masyarakat untuk mendiskusikan satu topik, sehingga dari hasil simpulan diskusi mereka, pengajar bisa tahu mereka sudah mengerti atau belum apa yang kita sampaikan. Itu di level 2, yaitu level learning. Yang ketiga, ini kalau pelatihannya reaction dan learning, ini bisa kita lakukan pada saat kita melaksanakan pelatihan. Tetapi level yang ketiga, impact, ini hanya bisa kita lakukan evaluasinya setelah pelatihan itu selesai. Kalau kami menyebutnya sebagai evaluasi pasca pelatihan atau evaluasi pasca diklat. Kami biasanya menyebarkan survei, kadang juga hadir langsung ke tempat alumni pelatihan untuk memastikan apakah materi yang dipelajari dalam pelatihan itu bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan mereka tadi. Kalau mereka kembali ke kelompok tani, apakah betul kemudian mereka, kalau mereka berlatih budidaya lepah madu, biasanya kalau pelatihan masyarakat di kami juga ada pelatihan-pelatihan yang kemudian masing-masing peserta dibekali dengan satu set alat produksi. Misalnya kalau lebah madu ya mereka nanti ketika pulang itu membawa satu scoop lebah madu sehingga nanti mereka bisa bisa apa namanya langsung berpraktek melakukan budidaya di kelompoknya begitu ya. Maka kemudian kita akan lihat dan evaluasi pasca diklat biasanya kami lakukan paling cepat 6 bulan
sejak pelatihan itu selesai, 6 bulan sampai 1 tahun. Kami akan tanyakan, misalnya kalau dia anggota kelompok tani, kami akan bertanya kepada ketua kelompoknya, apakah anggota ini sudah mengimplementasikan hasil pelatihannya atau belum, kemudian apakah ada kendala, kemudian juga kami mendapatkan meminta feedback juga dari alumninya, apakah pelatihannya ini semua mata pelatihannya itu sesuai dengan kebutuhan mereka untuk feedback kami melakukan perbaikan terhadap kurikulum. Dan level yang paling tinggi adalah result, di mana kemudian pelatihan itu berdampak. Misalnya setelah 1 tahun 2 tahun, pelatihan alumni pelatihan budidaya lebah madu dari yang dibekali apakah itu madu trigona, stingless bee atau madu yang tidak punya sengat atau madu madu apa namanya mellifera begitu ya yang ada sengatnya. Setelah sekian tahun ternyata dia yang darinya 1 stup, dia sudah punya misalnya 20 stup yang dia letakkan di petak atau di areal kawasan hutan yang dikelolanya untuk kelompok usaha perhutanan sosial. Bahkan dia sudah bisa ngajarin anggota kelompok lain misalnya ya, atau dia sudah bisa apa keluar dari desanya, diundang oleh desa yang lain untuk mengembangkan. Maka itu evaluasi di level riset. Kita sudah bisa melihat bagaimana apa namanya hasil dari pelatihan. Tentu saja apa yang kita bekalkan dalam pelatihan tidak tidak menjadi single faktor untuk keberhasilan alumni kita bisa mengimplementasikan banyak hal yang lain ya, terkait dengan misalnya support dari eh, unsur pemerintah misalnya, apakah ada penyuluh yang mendampingi misalnya, apakah ada fasilitator yang mendampingi para alumni untuk bisa mempraktekkan, itu juga menjadi faktor yang menentukan eh, pada saat kita melihat keberhasilan dalam evaluasi untuk result. Selanjutnya Ibu, nah kalau untuk kami di Pusdiklat ini ada di dalam Permen LHK 9 itu dijelaskan evaluasi itu meliputi apa saja ya. Di sini disebutkan bahwa harus dilakukan untuk pelaksanaan pelatihan, harus dilakukan pemantauan dan evaluasi pada saat pelaksanaan, dan kemudian ada evaluasi pasca diklat yang tadi saya sampaikan. Nah, pemantauan evaluasi ini meliputi tadi materinya, metodenya, lokasinya, waktunya, pesertanya, pengajarnya, dan seterusnya. Di dalam aturan kami sudah diberi panduan apa saja yang harus dievaluasi. Kemudian evaluasi pasca diklat ini dilakukan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas serta manfaat dampak diklat bagi alumni diklat terhadap pelaksanaan tugasnya. Kalau masyarakat ya tentu saja pelaksanaan tugas dia sebagai anggota kelompok tani misalnya, seperti itu. Baik, saya rasa itu poin-poin dari proses penyelenggaraan pelatihan masyarakat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Kehutanan. Mudah-mudahan cukup jelas untuk teman-teman adik-adik mahasiswa semuanya. Dan berikutnya adalah apa kira-kira tantangan penyelenggaraan pelatihan masyarakat? Ya, kalau kita melihat seperti ini, kira-kira apa tantangan yang dihadapi? Boleh, boleh langsung ya, Bu Pita ya. Jadi Bu, silakan. Ini malah biar Eh, interaktif ini ya. memastikan mereka nyambung. Maka silakan Walaupun, Bu. oke, boleh dibuka kameranya. Sekalian nanti Kalau mau dokumentasi mungkin Ibu. iya, Nah, jadi kira-kira apa? Adik-adik ada yang kira-kira apa yang jadi tantangan tantangan pelaksanaan pelatihan masyarakat? Kalau teman-teman lihat gambar bahwa seperti ini misalnya, apa kira-kira yang jadi tantangan kita sebagai penyelenggara pelatihannya, pelatihan untuk masyarakat? Ada yang mau jawab? Nggak mau dilatih? Ada dari Siva, oh nggak mau dilatih. Antusiasme peserta, ada lingkungan belajar, masyarakatnya susah diajak, harus ada hadiah katanya. Kalau mahasiswa harus ada hadiah nggak?
Oke ya, jadi teman-teman sekalian, pelatihan masyarakat itu seringkali harus dilaksanakan di tempat di mana mereka melakukan aktivitas pekerjaannya atau aktivitas usahanya, begitu ya. Sehingga fasilitasnya mungkin tidak bisa seperti kelas. Kemudian juga di situ tidak ada bangku, tidak ada alas duduk dan lain sebagainya, sehingga kita tetap harus membuat situasi yang nyaman. Kemudian pengajar atau instruktur atau pelatih atau siapapun itu bisa apa ya memperhatikan semua peserta. Kalau kalau ini kan pesertanya sedikit saja begitu ya. Mungkin bisa ini pelatihan yang memang barangkali kelompok-kelompok kecil. Kalau besar berarti kan memang seorang pelatih ini atau pengajar pelatihan di masyarakat ini mungkin dia harus harus tidak hadir sendiri begitu ya, harus ada yang membantu asistennya begitu ya, yang memantau, yang membantu mengelola proses pembelajaran di lapangan. Gitu ya. Next boleh Bu Nino. Nah, kalau ini nih apa nih kira-kira? Sudah canggih sih pakai LCD. Kira-kira apa yang jadi tantangan nih eh, untuk proses pelatihannya? Kalau pelatihan ini dilaksanakan secara jarak jauh untuk masyarakat menggunakan Zoom, kira-kira apa tantangannya? Sinyal, oke. Apalagi? Apalagi? Bosan, rasa bosan katanya ya, bosan karena agak sulit dua arahnya nih kalau kalau pembelajaran jarak jauh ya. Kemudian distraksi, ada gangguan, betul karena kita tidak berada di ruangan yang sama, begitu ya. Bisa jadi ada orang lain yang karena kan kelasnya nggak bisa terkontrol nih kalau kelas virtual ya, seperti sekarang aja adik-adik tiba-tiba ada ibu kos atau kalau tinggal di rumah ada adik, ada kakak dan lain sebagainya, begitu ya. Monggo dilanjut Bu Nun. Nah ini kalau ini apa nih kira-kira? Apa yang tergambar dari ini adalah foto-foto ketika kami melakukan pelatihan masyarakat ini di Jambi, di mana jarak dari ibu kota kecamatan itu kebetulan saya penjajakan ke sana dan saya melakukan monitoring ke sana begitu. Perjalanan kami dari ibu kota kecamatan menuju desa ini itu 2 jam menggunakan sepeda motor. Saya harus digonceng oleh penyuluh kehutanan ke sana. Dan pada saat kami melaksanakan pelatihan, ada curah hujan cukup tinggi dan jalan yang kami lalui itu longsor. Sehingga ada jalan di mana kami harus apa ya, meniti jalan yang kecil yang kalau terpeleset kami masuk jurang. Gitu. Dan untuk masuk ke desa itu tadi 2 jam dengan kondisi jalan yang tidak tidak apa ya, tidak baik begitu ya. Tetapi ini yang pakai kerudung pink ini pengajar kami luar biasa, tetap bersemangat dengan lokasi yang jauh begitu, bisa dilihat bahwa proses belajarnya tetap tetap apa namanya bisa dilaksanakan. Artinya kendala-kendala tadi begitu ya tidak menjadi persoalan ketika memang pelatihan itu sudah dirancang dengan baik dan kita punya pelatih-pelatih yang memang apa ya, memang passionnya di situ, punya kebahagiaan kalau bisa berbagi dengan masyarakat, begitu ya. Tahu persis bahwa apa yang kita lakukan bersama masyarakat itu, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, memberikan manfaat yang luar biasa. Mereka bisa melakukan aktivitas apa namanya dengan kelompoknya, mereka bisa mengatasi masalahnya, mereka bisa melakukan usaha yang harapan kita semua tentu saja ujung-ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat begitu. Selanjutnya, nah ini
Kalau dari gambar ini ada yang melihat sesuatu yang spesial nggak? Ini pelatihan di Kalimantan. Yang tadi di Jambi, ini di Kalimantan. Teman-teman lihat ada yang, oh anak di antara orang tua. Siapa ini? Khalisa Nadia. Betul, cermat sekali ya. Teman-teman sekalian, kalau kita pelatihan dengan masyarakat, kita nggak bisa larang ada ibu-ibu yang bawa anak. Kita nggak bisa larang ada bapak-bapak juga yang mungkin membawa anaknya. Karena memang barangkali dia harus meninggalkan apa kalau kalau tidak diajak di rumah dengan siapa. Maka pengelola pelatihan masyarakat juga harus apa namanya memberikan solusi kalau mereka hadir dengan anak-anaknya apa yang bisa kita lakukan. Apakah kita sudah mempersiapkan ada alat main kita atau kita meminta ada kalau memang orang tuanya harus berkonsentrasi penuh begitu ya mengikuti pelajaran kita bisa juga ada yang membantu pengajar untuk bermain bersama anak-anak itu membuat program sendiri begitu ya diajak jalan-jalan atau ada alat-alat main tertentu untuk supaya orang tuanya yang menjadi peserta itu bisa konsentrasi bisa fokus untuk mengikuti pelatihan sehingga tujuan pelatihan kita bisa terlaksana dengan baik. Ini rasanya gambar terakhir Bu Nino. Nah, sehingga beberapa kesimpulan yang mungkin ini berdasarkan pengalaman kami, tantangan pelatihan masyarakat di bidang kehutanan itu, yang pertama adalah memilih jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau mereka nggak sesuai dengan kebutuhannya, mereka nggak punya motivasi untuk hadir, gitu ya. Nah, biasanya kalau kami pelatihan kami itu ada uang sakunya gitu ya. Kalau yang anggaran pemerintah nih di Pusdiklat itu ada uang saku untuk peserta. Maka motivasi mereka hadir di pelatihan untuk dapat uang saku, bukan untuk dapat pengetahuan dan keterampilannya, begitu ya. Itu nomor sekian begitu. Yang penting absen, dapat uang saku, duduk aja, nggak perhatian. Nah, oleh karenanya maka kita harus memilih jenis pelatihan yang betul memang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mereka antusias hadir. Kemudian kalau mereka tahu manfaat yang akan didapatkan, pasti mereka akan serius. Yang kedua adalah pemilihan rancangan pelatihan yang tepat sesuai dengan karakteristik masyarakat yang menjadi peserta. Kita harus perhatikan budaya, kita harus perhatikan misalnya sebagai pelatihan yang dilaksanakan di masyarakat nelayan, tentu saja jam pelatihannya akan berbeda dengan pelatihan di masyarakat yang melakukan budidaya di dalam agroforestry ya, tidak budidaya monokultur tetapi agroforestry tumpang sari ada tanaman hutannya, ada tanaman pertaniannya di kelompok usaha perhutanan sosial gitu ya. Kita lihat apakah kita bisa mulai pelatihan pukul 7? Pasti nggak bisa. Mereka akan ngurus anaknya dulu, ngurus suaminya dulu, menyiapkan barangkali bekal untuk suaminya pergi ke ladang dan lain sebagainya kalau pesertanya perempuan, kalau bapak-bapaknya juga atau misalnya mereka harus melakukan kegiatan tertentu dulu sehingga pengaturan jam pelatihan juga menjadi hal yang harus kita perhatikan termasuk budayanya ya. Kemudian lokasi pelaksanaan tadi akses kalau kita perlu online sinyal, kemudian daya jangkau peserta ke lokasi tersebut begitu ya. Sarana prasarana yang tersedia tadi jaringan listrik, internet kalau kita butuh online, gedung, penginapan. Kemudian latar belakang peserta nih gender, pekerjaan, pendidikan, bahasa, sosial, budaya, pengalaman dan lain-lain. Kemudian pemenuhan persyaratan peserta. Nah, ini juga yang tadi kami sampaikan. Seringkali kalau kami kebetulan kan ada target ya dalam satu pelatihan misalnya di dalam kurikulum disebutkan 30 peserta. Maka sering kami terpaksa menerima peserta yang tidak memenuhi persyaratan untuk memenuhi tadi karena kan kami harus pertanggungjawabkan untuk 30 peserta. Kalau pesertanya 25 maka kinerja kami menjadi berkurang. Tetapi tentu saja kami berupaya untuk mendapatkan peserta yang sesuai dengan persyaratan. Dan yang terakhir adalah
biasanya pelatihan masyarakat, maka diperlukan program berikutnya setelah setelah pelatihan. Apakah itu pendampingan oleh penyuluh, apakah oleh kalau kelompok usaha perhutanan sosial adalah pendamping perhutanan sosial. Nah, atau mereka akan kita berikan atau peserta memiliki rencana aksi untuk melakukan sesuatu setelah pelatihan yang kemudian bisa kita monitor apakah diimplementasikan atau tidak. Barangkali demikian Bu Pita yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada yang mau ditambahkan oleh Bapak Ibu dosen terkait dengan kaitannya dengan teori-teori yang sudah disampaikan sebelum nanti ada tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Pita. Oke. Terima kasih Ibu Kus dan Bu Nino yang membantu presentasinya. Terima kasih. Luar biasa ya. Ini Bu Kus bisa cerita tidak saja dari bahan di meja tapi sampai ke lapangan. Kalau melihat CV beliau memang kayaknya ini karena pengalaman beliau memang dimulai dari penyuluh nih Bu. Saya Video ngajar suara, Widya Suara 17 video tahun suara. Ibu itu. Ah, Ya, iya jadi iya saya kayaknya dulu ini dari yang berangkat-berangkat ngajar ke lapangan itu saya lakukan sendiri. Gini, luar biasanya. Jadi sampai sekarang meskipun sudah menjadi orang nomor satu, beliau masih tetap punya ringan tangan untuk terjun ke lapangan. Oke, kalian coba kita buka kameranya dulu ya, sambil apa untuk dokumentasi. Silakan. Coba siap-siap kalian semuanya buka kamera untuk kita foto untuk dokumentasi kegiatan. Ya, rapikan dulu. Siapa tuh? Woi, ini ada yang Ada rombongan yang ini. Mbak rame-rame. Konita, Michelle. Di mana nih kalian? Hah? Kayaknya di Di kampus itu. iya Bu di perpustakaan. Oh, Masya Perpustakaan. Ini Allah. kalian yang tadi sore ini masih ada lokakar ya? Safa. Oke, semuanya udah buka. Silakan Mbak Umi dipandu untuk dokumentasi. Ya, saya dibantu Mbak Umi nih. Asisten yang handal. Silakan Mbak Umi. Ya, buka semuanya nih. Masih ada yang belum. Mohon maaf Ibu, tadi masih di mute. Saya ulangi Oh ya ya, Ibu. ya. Saya pandu untuk Silakan. dokumentasi malam hari ini. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Ditahan ya karena ada 4 slide. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah Ibu. Terima kasih ya Mbak Mi. Oke kalian, ini mumpung kalian masih buka kamera, silahkan kalau ada pertanyaan yang akan langsung disampaikan. Kalau dari chat, sepertinya tadi hanya mau merespon yang pertanyaan Ibu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan baru. Di samping kalian juga kami berikan link untuk presensi, yang di dalamnya juga ada permintaan untuk mengajukan pertanyaan maupun komentar ya. Ayo silakan. Ada yang raise hand mungkin atau di chat. Ini juga bagian dari evaluasi ya, penilaian untuk keaktifan kalian, iya kan? Jadi karena kita Sayang, ini, sayangnya kalau online saya nggak bisa ngasih coklat ya Bu Vita. oh Tahun iya, lalu saya bawa coklat ya Allah untuk yang betul bertanya betul ya. betul betul ya. Ada yang sampai terkenang-kenang itu Bu, saya dikasih coklat sama Ibu Kus katanya. Iya, tapi nanti bisa kok Bu, biarpun jarak jauh nanti Oh ya, bisa disampaikan. nanti saya kirim deh, saya kirim coklatnya. Tuh, jadi silakan Mbak, Mas. Ayo, Asam nih, Asam. Mungkin ada pertanyaan, Mas Asam. Ada Raffi, pertanyaan? Aning, Ivana, Nah, di absen sama Bu Vita tuh. Arvin. Nah iya nih, nanti dicatat ini. Mbak Sabrina. Nah, sambil menunggu Ibu. Ini tadi Ya, memang luar biasa nih penjelasan panjenengan. Kita nggak membayangkan kalau yang dilatih itu ternyata bisa di daerah pelosok gitu ya. Jauh dari betul. sinyal.
dengan Betul. kondisi terbuka kayak gitu. Ya, Sementara kalau di dalam kelas memang kita berteori benar nih. Sebuah ya, pelatihan yang baik adalah yang kondisinya terang, ya, ya, eh, apa peralatannya lengkap gitu, Ci. Eh, ya, itu jadi apakah kepada eh, pelatihnya, apakah itu ya. juga dibekali untuk bisa cepat tanggap terhadap kondisi kayak gitu memang, Bu. Baik. Mhm. Saya punya cerita. Kami menyelenggarakan pelatihan di di Taman Nasional Buffer Zone di daerah penyangga Taman Nasional Meru Betiri di Hmm. Jawa Timur sana di Banyuwangi. Jadi pada saat itu saya mendampingi. Jadi kebetulan saya jadi mentor begitu ceritanya ya. Ada dua pengajar, dua pelatih junior saya yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan pelatihan. Judul pelatihannya lumayan, Bu. Jadi terkait dengan apa namanya perubahan iklim, ya, bagaimana masyarakat menghadapi perubahan iklim di daerah penyangga. Apa yang terjadi karena posisi saya adalah mentor bagi mereka. Dua pengajar kami kirim, kebetulan Putri, ini cerita buat adik-adik semuanya. Kami punya dua pelatihan. Satu pelatihan di kota. Satu pelatihan di kota itu dilaksanakan di hotel. Pesertanya adalah ketua kelompok tani, ada dalang, ada tokoh masyarakat lah begitu ya, 20 peserta. Semua laki-laki seingat saya. Dua Widya Iswara Junior ini kemudian mengajar begitu ya. Saya jadi backstop aja kalau diperlukan saya mengisi. Nah, rupanya eh, eh, apa namanya situasi kelas itu tidak terbayangkan oleh dua junior kami sehingga saya kemudian banyak turun dan kemudian kami melakukan evaluasi terkait dengan apa namanya apa yang skenario yang sudah kita laksanakan berjalan atau tidak, kalau mana yang berjalan mana yang tidak, kemudian kalau nggak berjalan kenapa kira-kira tadi ternyata mereka eh, kemudian dua hari pelaksanaan pelatihan itu. Kemudian kesimpulannya adalah tadi eh, pada saat pelatihan itu kita harus punya beberapa plan, plan A, plan B, plan C, kalau perlu mungkin D, E, F, G dan seterusnya begitu, sesuai dengan kondisi dan perkembangan dinamika apa namanya lingkungannya maupun pesertanya sendiri begitu ya. Jadi singkat cerita, kemudian kami harus merubah metodologi pada saat pembelajaran di kelas. Mengapa? Karena ternyata ternyata apa namanya kemampuan mereka jauh di atas yang kami bayangkan begitu. Sehingga kemudian kami ubah apa namanya menjadi diskusi-diskusi kelompok. Kami minta mereka untuk menyusun rencana aksi di setiap apa namanya yang desa yang berdekatan dan lain sebagainya seperti itu karena ternyata mereka walaupun isu perhutanan maaf perubahan iklim itu hal yang baru begitu ya dari sisi terminologinya begitu ya dan lain sebagainya tetapi ternyata itu mereka rasakan misalnya oh dulu sungainya misalnya apa ya jernih. Tapi dengan perubahan iklim, curah hujan yang tinggi, kemudian juga ada kerusakan, maka sungainya menjadi tidak jernih, kemudian jenis ikannya berbeda, dulu ada satwa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian setelah 2 hari selesai, kami ke desa. Nah, saya masih ingat namanya Desa Curah Nongko. Yang menjadi peserta adalah ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian dengan judul pelatihan yang sama terkait dengan perubahan iklim. Uh, Reduce emission from uh, degradation and from deforestation and land degradation. Ya, singkat cerita REDD judulnya. Tetapi kemudian harus kami terjemahkan untuk masyarakat begitu ya. Apa yang terjadi Ibu di desa itu ternyata
kemampuan berbahasa Indonesia, ibu-ibu mereka memahami bahasa Indonesia. Tetapi ketika ditanya oleh dua orang widyaswara kami ini, mereka lebih cenderung diam karena mungkin tidak biasa dengan bahasa Indonesia dan lain sebagainya, begitu ya. Akhirnya lagi-lagi saya turun mengajar dengan bahasa Jawa, gitu ya. Kemudian apa yang kami tanyakan, kami tidak minta mereka untuk menjelaskan dengan kata-kata, kami bagikan kertas dan kami bagikan alat tulis spidol warna-warni untuk mereka menjelaskan tadi. Ibu dulu waktu-waktu masih anak-anak hutan di sekitar kampung ini seperti apa? Mereka menggambar hewan-hewannya. Kemudian sekarang seperti apa? Coba kita bandingkan, ada perubahan atau tidak. Kira-kira ini terjadi karena apa? Kesimpulannya adalah ada perubahan iklim. Mereka kemudian cerita dulu waktu kami kecil, di sini dingin sekali di Desa Curanongko. Sekarang kalau pukul sekian kami sudah berkeringat dan seterusnya dan seterusnya. Itu gambaran pelatihan pengalaman kami, Bu. Kebetulan kami mendampingi dan kemudian dua Widyaswara Junior itu mendapatkan pengalaman yang luar biasa bagaimana mengelola pelatihan masyarakat bahwa apa yang sudah kita rencanakan bisa jadi tidak jalan di apa namanya di lapangan begitu ya. Karena kan kami persiapannya di Bogor. Padahal kami sudah berkoordinasi dengan LSM lokal yang didampingi oleh Latin, seperti apa sih masyarakatnya dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata itu tidak cukup. Artinya tadi kita harus punya strategi. Kita harus punya banyak sekali metode, banyak hal yang harus kita siapkan sehingga kita punya plan A, B, C, dan seterusnya. Seperti itu Bu Pita, pengalaman kami. Nah, ya, ya, seru itu, Bu. Nah, apakah itu muncul di sebagai materi pelatihan juga untuk bagaimana Ya, pada ini saat training of trainers, pada saat pelatihan untuk pelatih, melatih? maka apa namanya? Jadi sebetulnya dua dua yang ke lapangan ini adalah alumni TOT Hmm, REDD plus gitu ya. hmm, Kemudian masing-masing kelompok itu dikasih pelatihan. Waktu itu kami disupport dari RICOF ya, Regional Community Forestry Training Center, pusatnya di Bangkok. Kemudian ada empat atau lima pelatihan yang didanai. Ada satu untuk apa namanya untuk pemuka agama, ada satu untuk hmm, untuk ibu-ibu apa namanya untuk ibu-ibu pengajian, ada yang untuk tenaga perencana di pemerintahan. Jadi masing-masing sasaran kelompok pesertanya dari TOT yang sama itu beda-beda karena kemudian memang ada 5 kurikulum yang berhasil dibangun dari TOT itu begitu. Kami menyiapkan hmm, jadi secara keseluruhan dibekali dengan bahan dan materi yang sama dari TOT-nya. Tetapi hmm, begitu kelompok sasaran pesertanya berbeda, maka adjustment itu sangat diperlukan dan kreativitas hmm, pelatih itu sangat diperlukan. Kami hmm, membekali metodenya ya tidak bisa semuanya karena TOT juga waktunya terbatas. Tetapi kemudian tadi kondisi-kondisi itu memaksa ke seorang pelatih harus kreatif dan inovatif hmm, dan kemudian bisa jadi kalau memang situasinya kita tidak bisa mengatasi sendiri, kita akan cari orang lain. Yang tadi hmm, contohnya dua junior itu meminta saya untuk terjun begitu ya, betul. mengajar, mendampingi mereka menggunakan bahasa Indonesia karena Hmm. mereka orang Sunda nggak bisa bahasa Jawa, Bu. Akhirnya Wah, saya, nah hal-hal seperti itu yang iya, tidak tidak terbayang itu akan terjadi. Saya pun tidak membayangkan sebagai mentor ya. iya. Tetapi kemudian itu menjadi pembelajaran luar biasa bagi kami pada saat pelaksanaan TOT maupun pada saat merancang pelatihannya. Demikian Bu Pita. Hmm. Jinji. Oh, menarik sekali. Ayo, silakan kalian sebelum belum akan ditutup nih kalau belum ada yang nanya langsung nih kata Kukus nih. Kinerja kita nanti dianggap rendah nih kalau belum ada penanya langsung. Ayo, silakan, Mas Mbak. Atau mau sharing Kalau saya pengalaman, boleh boleh. bertanya, Ibu? Ah, boleh Ah, Bu Nindu. monggo, Aduh, saya monggo deg-degan Ibu kalau Nino. ditanya sama Oh, Bu Jih. dosen. Monggo Baik, Ibu. baik Bu. Panggilannya Bukus ya. Baik Bukus ya. Terima kasih sudah sharing dan sangat kaya pengalaman lapangan ya. Dan yang ingin saya tanyakan dua ya. Yang pertama, kadang ya tadi dalam statement kan pelatihan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ya, ya. Itu
kalau di kelas kan ada analisis diskrepansi ya, jadi Ya, kesenjangan betul, kemampuan kerja ya. betul. Nah, kalau di teori kan kesenjangan kemampuan kerja itu antara lain bisa dideteksi karena 3 hal ya. Jadi karena ada satu tugas baru gitu ya, Ya, lalu ada teknologi baru gitu ya. ya, Lalu sebenarnya dia tidak di bagian yang baru, tetapi ada perubahan kebijakan atau apa ya, yang dia harus ya, dilatih. Nah, kalau itu kan ya, petugas ya, maksud saya itu kan ya, ya. Nah, kalau masyarakat gitu ASN. kan, kalau masyarakat kesulitannya itu adalah itu butuhnya siapa gitu ya. Jadi kita merasa itu kebutuhan masyarakat, tapi untuk menumbuhkan kebutuhan itu seringkali tidak cocok gitu ya dengan apa yang dirasakan. Nah, menurut pengalaman Bukus, adakah eh, apa ya istilahnya pengalaman atau ya praktek bagus yang mungkin bisa di-share di sini bahwa masyarakat itu bisa didorong untuk memahami tadi kayak perubahan iklim itu kan mungkin bukan kebutuhan masyarakat yang Betul, langsung dipahami gitu ya. betul. Itu bukan butuh saya juga Iya, masih ya. Nah, kayak gitu. Satu, perubahan iya, iklim yang tadi menumbuhkan kebutuhan. Yang kedua, itu yang berkaitan dengan ini. Saya sering kali minta relawan ya. Kalau yang saya latih itu adalah ibu-ibu dan dia biasanya bawa anak gitu ya. Itu dulu yang dibiayai oleh C4 ya. C4 itu iya, di Lampung gitu. Jadi begitu saya tahu bahwa pesertanya adalah kelompok wanita tani, saya langsung minta ke pemberi dana untuk mengalokasikan 2 orang iya, relawan. Lalu saya minta beli mainan anak-anak begitu. iya, Itu. Jadi kemudian saya cari tempat di masjid yang ya waktu itu yang luas tuh masjid dan halamannya luas gitu. Terus rimbun juga. Jadi begitu ibunya diajak diskusi, diajak dilatih, maka 2 relawan tadi yang mengasuh anak-anak, yang ibu-ibu yang selalu bawa anak tadi gitu. Jadi apakah ada mungkin strategi yang supaya fokus gitu ya, yang pengalaman fokus yang mungkin buat teman-teman mahasiswa itu penting gitu ya. Yang tadi saya minta relawan, yang kedua beli mainan gitu ya supaya ibunya bisa fokus gitu. Jadi 2 tadi kebutuhan dan pengorganisasian ya berarti itu masuk dalam pengelolaan pelatihan. Jadi selain tadi ada pelatih, ada alat, ada ternyata tuh kita butuh juga tenaga relawan untuk itu pikiran saya saja dan alhamdulillah tuh berhasil dengan baik karena selama 4 hari itu relawan ngasuh anak-anaknya dan ibu-ibunya bisa berlatih dengan lebih tenang karena anak-anaknya bermain gitu. Itu Bu, mungkin. Terima kasih. oke. Baik, Bu Tino. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita, tadi kan kita punya siklus ya, analisis. Bagaimana analisis kita itu tepat sehingga program pelatihan yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhannya. Kan gitu nggak, Bu? eh kita tadi betul kami pun sering mengalami bahwa pelatihan yang harus kami laksanakan adalah top down. Itu adalah kebijakan yang harus disampaikan kepada masyarakat begitu ya. Contohnya perubahan iklim tadi. Itu yang menjadi tantangan. Bagaimana kita mendesain kurikulum, bagaimana perubahan iklim itu menjadi hal yang kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, terkait dengan usaha pertaniannya, terkait dengan usaha perikanannya, terkait dengan itu. Eh, Terlepas dari tadi proses analisis, kalau benar maka akan ketemu benar, ketemu gap kompetensi atau diskrepansi tadi ya istilahnya, itu yang benar sehingga kita pelatihan program pelatihan kita mata pelatihan itu betul-betul bisa mengisi. Tetapi memang Ibu karena tadi untuk analisis kebutuhan itu kita bisa melakukan pendekatannya organisasi, kelompok, individual, maka dalam satu kelas ketika orangnya 20, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan masing-masing individual sesuai dengan gap-nya. Pasti akan ada yang oh dia udah tahu tapi tetap kita kasih karena dia gap-nya lebih kecil, atau kalau gap-nya besar dia sebetulnya masih ada gap lain yang tidak terisi melalui pelatihan itu, sehingga memang secara individual sangat tidak mudah untuk bisa memenuhi
semua kebutuhan individualnya. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan misalnya tadi kelompok tani, kelompok usaha perhutanan sosial itu harus harus mampu melakukan apa, maka itu yang kita bekalkan. Kalau dia mau melanjutkan kegiatan kelompoknya, maka dia harus harus bisa itu. Nah, kemudian kalau kami contoh yang REDD Plus yang ada di Curah Nongko tadi, Bu. Kemudian kami akan bertanya, kami tentu saja apa sih perubahan iklim, apa sih REDD, kan pasti akan bertanya gitu ya. Dan kemudian kami tidak menggunakan istilah-istilah itu di dalam kelas yang dengan masyarakat. Maka tadi yang kami tanyakan adalah, Ibu merasakan nggak perbedaan antara dulu waktu masih kecil ketika main di sungai, sungai dulu dengan sungai sekarang seperti apa? Bu, dulu kalau pagi-pagi bangun tidur, yang terdengar suara hewannya apa saja? Nah, kalau sekarang Bu, pas saja loh kok yang dulu ada suara kera misalnya. Oh, kemudian ada suara apa lagi misalnya, burungnya banyak. Nah, sekarang sudah nggak ada. Kira-kira nggak adanya kenapa? Mereka akan menyebutkan sendiri, oh ternyata pohon-pohon yang menjadi tempat mereka menyediakan makanan mereka sudah nggak ada, Bu. Diapain? Kenapa ibu-ibu kok nggak ada? Sudah ditebang karena kayunya bagus, bla bla. Nah, itu ada artinya ada kerusakan-kerusakan yang menyebabkan memberikan sumbangan terhadap perubahan iklim. Jadi Bu, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya perubahan iklim ini tidak berdampak terhadap kita misalnya tadi ya, suhunya terasa lebih panas, bahkan mereka cerita pada saat itu, Bu, kami sudah sering ada apa penyakit yang kemudian merusak hasil panen kami misalnya ya, dulu nggak ada dan lain sebagainya. Oh, itu bisa kita kita apa namanya kita kaitkan dengan apa yang mereka alami, sehingga kemudian mereka mendapatkan kesadaran bahwa oh ya, kami harus melakukan sesuatu untuk mengurangi atau melakukan aksi adaptasi dan mitigasi untuk menahan kecepatan meningkatnya suhu bumi karena perubahan iklim. Maka kemudian disitulah oh iya, ayo kita nanam pohon, ayo kita misalnya hemat listrik, ayo kita bijak dalam menggunakan transportasi dan seterusnya dan seterusnya. Memang tidak mudah Bu Nino, tetapi itu kami mencoba mengkaitkan apa yang betul-betul mereka alami dan rasakan dan kita kaitkan dengan tadi harapan ke depan itu seperti apa sih begitu ya? Apakah kita ingin membiarkan tadi desanya akan terus terasa semakin panas dari hari ke hari sehingga nanti anak-anaknya akan merasakan hal yang lebih itu yang bisa memotivasi kami untuk kemudian menarik perhatian mereka untuk apa ya mengikuti sampai selesai dan itu yang untuk ibu-ibu itu di akhir itu mereka kemudian tahu begitu ya, oh ibu ternyata kami nanti akan ajarin anak kami untuk begini, itu bagi kami itu sudah sebuah keberhasilan begitu ya, artinya tujuan pelatihan itu tercapai ketika mereka tahu apa yang akan mereka harus bisa mereka lakukan terkait dengan pengetahuan baru yang mereka dapatkan. Mereka bilang nanti kalau saya kebetulan ada beberapa yang ustazah, ibu mereka mengkaitkan, ibu ternyata ini terkait dengan ayat Al-Quran di surat ini sekian bahwa kerusakan di muka bumi itu karena ulah manusia, betul ya Bu, ternyata bla 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 hadis dan lain sebagainya. Untuk yang ustazahnya, untuk yang ibu-ibu kelompok pengajiannya tadi, oh nanti kami akan mengingatkan anak kami akan sama-sama atau mengingatkan suami saya kalau di ladang itu jangan membakar serasa-serasanya hasil panen itu jangan dibakar, dijadikan kompos dan lain sebagainya. Karena membakar mengeluarkan CO2. Karena praktek kami Bu waktu itu peserta dikerupuk pakai plastik untuk menggambarkan apa namanya efek gas rumah kaca gitu ya, betapa panasnya kalau kalau sinar matahari itu nggak bisa terlepas lagi ke atmosfer, dia kembali begitu. Itu kami praktekkan dengan sekian orang, itu kami kerupuk dengan plastik. Nah, praktek sederhana itu kemudian menimbulkan, karena mereka ngalami sendiri sumuk gitu ya di dalam plastik itu. Nah, itulah gambaran bahwa sinar matahari itu nggak bisa karena di situ ada apa namanya ada CO2, kemudian ada gas-gas lain yang salah satunya tadi kalau membakar apa namanya eh,
sisa budidaya begitu ya, itu yang mereka nyatakan, nanti saya akan ingatkan suami saya. Bagi kami itu oh ya, ternyata pengetahuan yang sebetulnya kan itu istilah-istilahnya aja kami sendiri gimana nih menerjemahkannya ya pada saat itu ternyata kemudian dengan bahasa yang sederhana dan dikaitkan itu mereka bisa. Mudah-mudahan menjawab Ibu, walaupun saya yakin mungkin tidak sangat tepat menjawab pertanyaan Ibu. Yang kedua terkait tadi, saya sangat setuju tadi yang saya sampaikan, kami juga pada saat di Kalimantan itu kemudian tadi, tapi karena kemarin itu hanya beberapa, nggak banyak Bu. Kalau case Ibu mungkin ibu-ibunya banyak ya, sehingga memang perlu helper untuk bikin program sendiri untuk anak-anaknya. Jadi memang apa namanya mendesain pelatihan masyarakat ini tidak bisa kami merasakan betul perbedaannya antara pelatihan untuk ASN dan masyarakat, beda banget 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 bedanya gitu ya. Dan tadi seringkali kemudian konsekuensinya adalah kebutuhan biaya kami meningkat untuk pelatihan masyarakat karena ada hal-hal yang kami harus harus sediakan di lapangan yang tidak ada dalam rencana budget kami, begitu ya. Termasuk mereka membawa anak, ketika itu melewati jam makan siang, Mas, anaknya nggak dikasih makan siang, begitu kan? Mas, dia akan makan satu piring atau satu kotak berdua dengan orang tuanya, begitu. Nah, itu hal-hal yang kemudian menjadi catatan kami. Tetapi saya sangat setuju dengan Bu Nino bahwa sebisa mungkin kita harus bisa membantu para peserta itu untuk fokus dan bisa mengikuti semua proses pembelajaran itu dengan baik. Kalau terpaksa kita bisa sediakan, kita bisa adjust waktunya, oke, ada waktu tertentu dia bisa berinteraksi dengan anaknya untuk memprakondisikan anaknya supaya nggak rewel dan lain sebagainya, begitu ya. Itu kita kita biasanya kami sepakati bersama. Apa kebutuhan-kebutuhan bersama itu kita tuangkan di dalam kontrak belajar. Kontrak belajar misalnya kita masuk, kemudian termasuk itu misalnya kalau anak-anak, apakah kita izinkan anak-anak ada bersama dengan kita? Kalau diizinkan, apa tugas orang tua untuk anak-anak dan lain sebagainya? Itu biasanya kita tuangkan di dalam kontrak sehingga semuanya sepakat bagaimana proses belajar. Atau mungkin kita libatkan anak-anak itu dalam proses belajar, begitu ya. Tentu saja dengan sesuai dengan apa namanya dengan peran yang bisa mereka mainkan. Mudah-mudahan menjawab Ibu. Iya Bu, terima kasih banyak sudah Sama-sama. ya sudah sharing ya. Makasih. Makasih Bu Pita. Benar sekali memang ya. Ya, oke. Ini kayaknya mahasiswa kok semakin berkurang nih. Tapi sebetulnya mereka juga memberikan banyak komentar. Mungkin Iya, Mbak Umi bisa share ini Mbak linknya tadi Mbak. Kami di Google Sheet tadi yang iya, presensi sekaligus meminta pertanyaan dan komentar. Mbak Umi, monggo. bisakah menunjukkan ya apa saja pertanyaan dan komentar dari mereka? Kita maklum mungkin ya, mereka kok ada yang masih di Terbayang Bu, perpus, ada ya. malam-malam. Iya, Nggak kalau yang apa-apa. kita sudah dari rumah ya ini cobanya. Ya, terima kasih ya untuk kalian ya. Coba eh, ya sambil menunggu ini banyak juga memang Bu pertanyaan yang misalnya seperti sekarang. Apakah ada efek atau dampak langsung dari eh, apa kebijakan pemangkasan nih Bu? Pemangkasan dari Pak Efisiensi Presiden gitu anggaran. ya, anggaran terhadap Iya. dana pelatihan dan siapa siapa yang lebih terdampak di sini? Apakah peserta perempuan atau laki-laki? Itu Hmm, kayaknya menarik ya Bu untuk dikaji ya. iya, iya, iya. Moga-moga ini ada pertanyaan dari Oke, apa mahasiswa. pola dan manajemen pelatihan apa yang relevan untuk masa kini? Jadi kalau sekarang kan hampir semua masyarakat kita kontak masyarakat sekali lagi ya. Mm-mm. Masa kini itu yang namanya gadget itu sebagian besar mereka masyarakat di desa pun mereka sudah menggunakan. Maka kita bisa juga memanfaatkan apa gadget yang mereka miliki untuk media belajar. Di antaranya misalnya membuat apa? Membuat sesi evaluasi kuis interaktif dengan menggunakan handphone dan lain sebagainya. Jadi kita tidak memisahkan apa namanya kan ini dua sisi mata uang. Handphone itu bisa distract,
gitu ya, bisa mengganggu karena dia kemudian WA-an dan lain sebagainya, tetapi justru alat itu kita gunakan. Nah, di dalam manajemen pelatihannya, penyelenggaraannya, saya rasa kalau secara teoritis, maka tadi siklus yang 5 tadi itu masih jadi teori ya, konsep yang menurut saya relevan sampai saat ini. Tinggal kita sesuaikan dengan kemajuan teknologi, kemudian dinamika isu yang berkembang di kelompok yang akan kita kita apa namanya undang sebagai peserta begitu ya. Eh, Lagi-lagi kalau kami tadi yang menjadi tantangan adalah seringkali top down. Judul pelatihannya itu sesuai dengan kebijakan dulu pada saat perhutanan sosial semua pelatihan harus tentang perhutanan sosial begitu ya. Sehingga itu juga menjadi tantangan kami. Bagaimana meyakinkan peserta terlebih yang sudah berusia lanjut untuk mengikuti pelatihan secara lengkap. Nah, lagi-lagi teman-teman sekalian, orang yang lebih senior itu biasanya dia pengalamannya lebih banyak, begitu ya. Dan apa yang biasanya saya secara pribadi ya saya lakukan adalah ketika ketika saya berada di awal pelatihan, ketika mereka mulai hadir, maka saya udah mulai ngelirik-lirik tuh. Saya udah mulai ngobrol dengan mereka. Maka saya akan tahu siapa saja orang-orang yang tokoh-tokoh yang menjadi tokoh masyarakat atau yang hadir di pelatihan, siapa yang senior-senior, seperti apa kedudukan sosial mereka itu sudah tergambar dari obrolan-obrolan sebelum masuk ke kelas. Biasanya saya tandain beberapa orang. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan adalah beri mereka, recognize mereka. Eh, Apa namanya? Kita bisa bisa dengan menyebutkan, misalnya, kalau saya biasanya kita beruntung sekali ya di antara kita ini ada Bapak A, B, atau Ibu C begitu yang apa namanya sudah punya pengalaman, pasti punya pengalaman lebih banyak dari kita karena usianya sudah jauh di atas kita. Nanti kita akan minta dia dalam diskusi kelompok menceritakan kepada kita semua. Jadi beri mereka peran tertentu sehingga mereka merasa bahwa kehadirannya dibutuhkan oleh tidak saja oleh kita sebagai penyelenggara pelatihan, tetapi oleh peserta yang lain. Memang kadang-kadang juga dilematis juga ketika diberi kesempatan, kalau yang seneng ngomong, jadi banyak ngomongnya, maka kita bisa apa namanya ya, bisa siasati dengan kita kasih Bapak misalnya sekian menit ya, dan itu kita sepakati bersama. Biasanya jalan. Alhamdulillah sih nggak pernah ya, nggak pernah kemudian ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Tetapi memberi peran khusus untuk tadi apakah dia tokoh masyarakat supaya dia nggak ngerasa ih ngapain aku ikut, ih ngapain kok seperti itu. Kemudian bagaimana agar pelatihan menimbulkan kemandirian bukan ketergantungan seperti banyak dilihat sekarang. Kalau selesai pelatihan terkadang jadi tidak berkelanjutan. Tadi kami juga betul jadi kami sudah melakukan dari evaluasi pasca diklat dan apa namanya beberapa kajian memang dari misalnya 20 peserta, ketika kami memberikan bantuan alat produktif, misalnya tadi ya stub, kemudian kalau misalnya tentang apa namanya pemanenan bambu, misalnya budidaya bambu, kemudian kami bekali mereka dengan alat-alat pemanenan, ada gergajinya, ada apa ya, kayak kampak dan lain sebagainya untuk panen dan lain sebagainya itu, berapa banyak sih yang kemudian mereka implementasikan? Memang kalau secara umum itu bisa dikatakan kalau tantangan ASN adalah setelah dilatih dia tiba-tiba dipindahkan ke organisasi lain, tiba-tiba dia jabatannya berganti dan lain sebagainya sehingga apa yang dipelajari oleh seorang ASN itu nggak berguna lagi dengan tugas barunya begitu ya. Nah kalau masyarakat biasanya kenapa tidak diimplementasikan? Karena tadi yang pertama memang dia memang tidak melakukan usaha itu begitu ya, tidak melakukan apa yang kita latihkan sehingga tadi pemilihan peserta tadi menjadi penting. Yang kedua bisa jadi apa namanya selain alat yang kita berikan, selain pengetahuan kita yang berikan, ada hal lain misalnya kegiatan itu membutuhkan modal, ya membutuhkan investasi yang tidak sedikit
untuk bisa dilaksanakan yang mereka tidak punya, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan apa yang kita latihkan, sehingga kemudian tidak berlanjut. Nah, kalau ada pertanyaan berapa persen sih dari peserta itu yang mereka menerapkan? Kalau boleh jujur, kalau ada 25% saja peserta yang bisa mengembangkan, itu bagi kami itu sudah alhamdulillah. Sudah tercapai lah begitu ya. Karena memang tadi apa yang alumni itu mengimplementasikan faktornya bukan semata-mata kompetensi yang kita berikan, yang kita bekalkan, tetapi banyak hal yang lain yang menjadi penentu apakah mereka mau mengimplementasikan atau tidak. Kemudian, ini bagaimana manajemen pelatihan yang baik untuk orang dewasa jika seseorang itu tidak memiliki potensi atau bakat sendiri dan sudah diberi motivasi sebelumnya. Tadi kurang lebih sama ya, jadi memang teman-teman sekalian, jangan harapkan semua peserta itu kemudian anak manis yang sesuai dengan keinginan kita. Enggak ya. Enggak, pasti akan ada peserta-peserta yang perlu treatment khusus. Kita kadang-kadang perlu pendekatan, ngobrol di luar pada saat jam istirahat, kita tanya, barangkali anggota keluarganya sedang ada yang sakit sehingga dia tidak konsentrasi, barangkali dia usahanya panennya sedang gagal dan lain sebagainya sehingga dia nggak konsentrasi. Banyak hal yang membuat masyarakat ini peserta pelatihan itu tidak bisa fokus. Nah, kita gali dan tunjukkan empati kita terhadap apa persoalan yang sedang dia hadapi dan terus kita beri motivasi. Paling tidak kita punya kewajiban untuk melakukan itu, membangkitkan motivasi, memahami apa yang persoalan yang sedang dihadapi dan kemudian membangkitkan motivasi. Kalau itu sudah kita lakukan ternyata persoalan dia sangat berat sehingga memang kemudian sangat mengganggu, maka kita tidak bisa memaksa. Ada sebuah istilah di dalam pelatihan, seorang trainer hanya bisa membawa kuda ke tepi sungai, tetapi kita tidak bisa memaksa kuda itu untuk minum air eh, di sungai itu. Jadi tugas kita membawa kuda untuk tahu di mana sumber air tempat dia bisa minum dan dia sudah tahu caranya untuk minum, tapi kita tidak bisa paksa dia untuk minum. Itu. Dan yang terakhir ada satu kalau nggak salah saya lupa mungkin Bu Ninu, Pak Dwi atau Bu Pita ada seorang ulama di sebuah pesantren di eh, um, Makmun Zubair atau siapa yang bahwa kalau kita sudah berusaha mendidik atau melatih ya dalam konteks ini ya. Jadi ini kalau konteks pendidikan di pesantren, kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mentransfer apa yang kita miliki, maka senjata terakhir adalah angkat tanganmu dan doakan. Doakan peserta pelatihan kita supaya mereka sehat, supaya mereka bersemangat begitu sehingga bisa menyerap. Saya lupa Bu Pita siapa nama ulamanya, kata-katanya juga mungkin tidak persis sama dengan apa yang saya sampaikan, tetapi itu juga yang selalu kami lakukan begitu ya. Artinya selain upaya secara lahiriah begitu, secara batiniah juga itu yang membuat kemudian kita tidak terbebani untuk kemudian justru menjadi kontraproduktif ketika kita kemudian ini harus berhasil, mereka harus mengerti dan lain sebagainya begitu. Itu kemudian juga membuat kita mungkin sebagai pelatih tidak bisa perform dengan baik ketika kita punya beban yang harus rasanya dengan target yang harus A, B, C, D dan seterusnya. Jadi sepertinya yang Oke. pertanyaan terakhir juga hampir sama dengan tadi Yes, mungkin ya, Bu. hampir sama. Oke. Iya, betul. Iya, ya jadi ini bagus sekali Bu, pendekatannya nggak cuman lahiriah tapi juga ada spiritual ya. Setelah ya pada umumnya memang secara garis besar kan setelah kita berusaha ya udah kita ikhtiar aja lah berpasrah Iya, diri. Jadi semoga iya. Pak ilmu yang kita berikan bermanfaat. Oke. Jadi terima kasih Bu Kus, ini menarik sekali. Kepinginnya sih diperpanjang tapi karena waktu sudah lama sudah malam ini teman-teman juga ini
kita potong untuk sementara. Nanti insya Allah mungkin ada kesempatan lain untuk dilanjutkan. Sebagai ucapan terima kasih kami ke Ketua Departemen telah memberikan sertifikat. Monggo Mbak Umi bisa di-share sertifikat yang atas nama Departemen kami berikan kepada Ibu Pus karena telah memberikan bekal kepada kami dan para mahasiswa untuk mata kuliah terakhir PODMP. Demikian, mohon diterima, Bu Pus. Terima kasih banyak. Oke. Kebetulan Ibu Ketua Departemen sedang berhaji. Sekarang sudah Oh, sampai di Medina alhamdulillah. Ya, kemarin sih. alhamdulillah. Semoga Ya, lancar semuanya. Nggih. mudah-mudahan mabrur, mabrur. Amin, amin. Demikian Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa juga ya, telah kita tunaikan perkuliahan terakhir untuk mata kuliah PODMP ini dengan baik. Terima kasih atas partisipasinya karena ada link tadi, jadi semuanya bisa diminta memang untuk memberikan pertanyaan dan komentarnya. Mungkin nanti Boleh bisa saya minta ditunggu. bantuan nggak, Mbak Umi? Boleh Mbak Umi. pilihkan saya 5 penanya. Nanti saya Mm-mm. minta nomor HP-nya dari Mbak Umi ke saya. Nanti saya kirimin pulsa atau apa nih maunya nih? Mbak Umi minta tolong ya. 5 aja. Tadi berapa yang nanya ya? Yang tadi itu berarti ya, Iya, Nah, baik yang Ibu. tadi aja. yang tadi Berapa, ditampilkan itu berapa kayaknya Mbak? 5 apa 6 itu. 5 atau 6? Boleh Mbak nanti ya Mbak. Saya minta nomor HP-nya. Nah, nomor HP yang tadi Ada bisa 5 Ibu, ya. 5 ya, pas ya. Oke Mbak. nah, siap. Nanti yang penanya yang tadi siap-siap aja nih ada kebagian pulsa pulsa atau nomor rekening, Mbak. Aduh, kalau nomor gini enggak deh. OVO deh ya, OVO ya. OVO atau GoPay. Oke. Jadi, Pak Dwi mungkin ada yang Oke. ingin disampaikan, Pak Dwi? Monggo untuk Saya penutup kira mungkin. cukup. Terima kasih. Oke. Terima kasih Jadi, Ibu Pus. Sama-sama, Bapak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Dengan demikian maka kita akhiri mata kuliah terakhir ini dengan sedikit penekanan memang bahwa ternyata di lapangan untuk pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat, para pelatih perlu memiliki banyak senjata ya, banyak bagaimana mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak kita bayangkan. Ini merupakan sebuah teknik keterampilan tersendiri Ya, dan tampaknya ini juga sudah menjadi bagian dari materi pelatihan di Diklat kayak ya, Kemenhut sekarang namanya ya. ya. Sudah cerai dengan KLHK sekarang ya. Kemen. Hmm, Jadi terima kasih Ibu Kus Sama-sama. atas materinya, atas ilmunya. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima Amin. kasih kehadiran Pak Sadono, Bu Nino, Bu Tita, dan teman-teman asisten serta para mahasiswa. Semoga kalian sehat ya mahasiswa ini karena Amin. minggu depan, 2 minggu lagi awal bulan sudah masuk ke Puas. UAS ya. Puas. Ya, pasti banyak materi yang akan keluar nih dari materinya Mbak Gus ini ya. Termasuk apalin nih namanya ya. Udah dapat Oke. bocoran tuh. Nah, ya udah dikasih clue satu nih ya. Oke, demikian. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Mohon maaf. Terima kasih dan insya Allah ketemu lagi. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima Bu kasih. Pita, Pak Dwi, Terima Bu kasih, Ninu, Bu Tita. Fokus. Insya Allah Ye, bisa ketemu sami-sami. lagi. Ya, Waalaikumsalam Monggo. amin, warahmatullahi amin, wabarakatuh. amin, Terima amin. kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Sehat banyak selalu ya, Ibu. sukses ya. Kalau mau main ke Pusdiklat silakan ya. Amin amin ya robbal Boleh, alamin Bu. Terima Terima boleh kasih kasih kalau Bu. Bu. ada yang Terima mau kasih Bu. Monggo mau diinfokan alamatnya Ibu. G di Gunung Batu, Bu. Sebelum Gunung Pasar Batu Gunung Batu nih. kalau dari Darmaga, sebelah kanan jalan. Setelah Siapa Yonif. tahu bisa ngambil topik Kalau mau penelitian nih Bu. magang, kalau Nah, mau beberapa mahasiswa juga ada yang magang di tempat kami untuk terkait dengan manajemen pelatihan. Ada juga dari mhm. beberapa universitas. Monggo kalau mau magang, Termasuk silakan. bisa untuk materi skripsi mungkin ya, topik skripsi Boleh, pernah. boleh. Kalau nanti monggo dilihat saja karena database untuk nanti teman-teman bisa ambil yang
pelatihan masyarakat saja, nanti jenisnya apa, pesertanya dari mana saja, bagaimana kami mengelola. Boleh Ibu, kalau cukup artinya datanya cukup untuk menyusun skripsi silahkan, monggo. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Monggo, selamat sama-sama. istirahat. Terima Pamit kasih, semuanya, makasih. sehat selalu. Semoga sehat selalu. Ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi monggo kalau wabarakatuh. mau live.